Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan berbagai kalangan, berbagai orang dari segala lapisan masyarakat. Entah itu orang-orang yang biasa, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kaya, atau mungkin orang-orang yang crazy rich, super kaya, ya. Sadarkah kita bahwa kadang-kadang perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat itu terjadi bukan cuma sekedar oleh karena ada batasan-batasan, tetapi juga itu sudah terjadi hal yang demikian secara natural. Nah, seringkali kita membuat perbedaan-perbedaan, memframing antara orang miskin dan orang kaya, kemudian antara orang yang terpelajar dan tak terpelajar. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, kalau pakai istilah sekarang, itu atas seizin Tuhan. Nah, kebenarannya semari sama-sama kita baca dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga, demikian kata firman Tuhan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Sekali lagi, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Nah, dari sini kita mengerti bahwa perbedaan-perbedaan kaya dan miskin itu terjadi. Saya pakai istilah tadi di awal bahwa atas seizin Tuhan. Yang tidak boleh adalah kita memberikan batasan-batasan, jarak-jarak, atau mungkin katakanlah sebuah batasan-batasan untuk tidak boleh satu dengan yang lain ini bergaul. Nah, itu seringkali dalam kehidupan ini banyak saya ketemu dengan keluarga-keluarga Kristen yang memperlakukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dengan semau-maunya. Bahkan kalau hari ini saudara sebagai orang yang diberkati Tuhan, jangan memperlakukan seorang asisten rumah tangga dengan semau-maunya. Sebab yang membuat semuanya adalah Tuhan. Ya, ada banyak kali juga saya bertemu dengan orang-orang yang aktif di gereja, taubahnya seperti malaikat ketika beribadah kepada Tuhan, tetapi gagal dalam kehidupan karena memperlakukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang katakanlah sebagai asisten rumah tangga diperintah sedemikian rupa, bahkan mungkin dikata-katai dengan hal-hal yang sifatnya tidak manusiawi. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang gak boleh, saudara-saudara. Ingat bahwa orang kaya dan orang miskin yang menjadikan mereka semua adalah Tuhan. Firman ini tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau memperlakukan mereka, ingat bahwa yang menjadikan mereka semua adalah Tuhan. Tuhan yang mereka sembah dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan manusia, yang membentuk kita dari kandungan ibu kita sehingga kita menjadi orang-orang yang punya kemampuan lebih. Kiranya berkat Tuhan, kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang termarginal, atau orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Tuhan gak mau perilaku kita memerintah mereka semena-mena dengan semau-maunya kita, tetapi biarlah menjadi berkat bagi mereka semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami. Ada banyak kali mungkin kami menganggap orang dengan sebelah mata, melihat orang dengan kerlingan mata oleh karena posisi mereka sebagai orang yang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang sulit, susah. Kami lupa satu hal, bahwa orang kaya dan orang miskin yang membuatnya adalah Tuhan. Ampuni perilaku kami yang keliru dan bodoh itu Tuhan, supaya kami memperlakukan manusia sama seperti Engkau melihat kami, yang penuh dengan kekurangan. Engkau menerima kami dengan apa adanya. Demikianlah kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang sulit, orang-orang yang dalam kesusahan, mereka juga adalah saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus prinsip-prinsip dasar kekristenan dalam kehidupan kami, supaya kami enggak menyimpang ke sana dan kemari. Kiranya berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.